Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program CMC Ginosko. Pada hari ini kami akan menyajikan satu tema, mencegah kejahatan dengan kepemimpinan berprinsip. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, apa yang disebut dengan penyebab kejahatan, saudara? Yang pertama adalah keinginan. Keinginan mendapatkan hak orang lain menjadi salah satu penyebab kejahatan. Keinginan ini bisa didasarkan pada psikologi manusia yang selalu merasa kekurangan dengan apa yang dimilikinya. Oleh karena itulah, jika kejahatan dilakukan berdasarkan keinginan, akan lebih sulit untuk menyadarkannya. Saudara yang kasih, jadi kejahatan ini timbul karena keinginan. Kalau saya jabarkan artinya ketamakan, ya, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan ini makan sehari 3 kali dan sandang pangan cukup. Tapi kalau keinginan ini adalah sesuatu yang spektakuler, artinya menginginkan mobil yang harganya mahal, menginginkan rumah yang harganya mahal, menginginkan barang-barang mahal. Tetapi kapasitas penghasilan dari diri orang itu belum memadai, ya, sehingga di dalam hati orang itu timbul satu niat kejahatan. Nah, bagaimana cara mengatasi kejahatan ini, saudara? Dan apa yang akan ditimbulkan oleh kejahatan? Dampaknya apa, saudara? Menurut Undang-Undang ITE, orang yang berbuat jahat akan menghadapi tuntutan pasal demi pasal, diantaranya kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, ya, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, mengirimkan informasi yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ya. Jadi kalau saudara diancam oleh orang dengan SMS, ya, mengirimkan informasi yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan pada secara pribadi, ini saudara bisa laporkan ke polisi dan orang itu bisa dipidanakan, saudara, ya, karena ini sudah mengandung unsur kejahatan, ya, menakutin memeras seseorang, ya, kena Undang-Undang ITE pasal 29, ya. Itulah, saudara, kejahatan itu, ya. Jadi hati-hati, saudara, ya, kita lebih baik mencegah daripada melakukan, mencegah lebih baik daripada melakukan. Namun apa strateginya untuk mencegah kejahatan ini, saudara? Ya, strateginya. Yang pertama adalah kita mempunyai satu prinsip adalah kebenaran. Yang dua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kebaikan. Di dalam dunia sekuler kita bisa melihat, ya, bidang birokrasi. Ambil contoh lah, pihak kepolisian, ya, mantan Kapolri Jenderal Hugeng almarhum, waktu dia dilantik menjadi Kapolda Medan, dia punya prinsip menegakkan kebenaran, keadilan, ya, dan kebaikan, ya. Sehingga banyak orang pedagang, pebisnis yang ingin menghubungi, ya, ingin menjalin pergaulan bersahabatan dengan beliau dengan mengirimkan beberapa hadiah, ditolak oleh beliau, ya, karena mempunyai prinsip bahwa kebenaran harus ditegakkan. Yang kedua, keadilan juga harus ditegakkan, dan yang ketiga adalah kebaikan harus ditegakkan. Sehingga nama almarhum Jenderal Hugeng melambung dan di-hire oleh mantan Presiden Soeharto menjadi Kapolri di Jakarta. Itulah, saudara, ya, orang yang mempunyai prinsip kebenaran, keadilan, dan kebaikan akan memiliki reputasi baik. Demikian juga dalam bidang marketplace, perusahaan-perusahaan yang menegakkan prinsip kebenaran, keadilan, dan kebaikan, contoh PT Astra International Tbk, ya, akan memiliki reputasi baik, saudara, ya. Saham-sahamnya blue chip naik, karena itulah yang pada dasarnya mengatasi segala macam, mencegah kejahatan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan.
Di samping itu juga filsafat, saudara. Ya, Socrates bicara pada waktu itu didatangin oleh muridnya, berkata, "Guru, ada seseorang pengusaha besar ingin bertemu dengan guru. Boleh tidak?" Lalu Socrates berkata, "Boleh, dengan catatan membicarakan 3 filter." Ya, yang pertama adalah filter tentang kebaikan. Yang pertama adalah filter tentang mengenai keadilan. Ya. Yang kedua kebenaran, dan yang ketiga kegunaan. Apabila tidak membicarakan filter itu, percuma dibawa ke sini juga percuma. Dan beberapa lagi tokoh-tokoh, maksudnya agama, juga menekankan semua agama bahwa untuk mencegah kejahatan adalah dengan mengadakan prinsip-prinsip nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Ya. Namun Alkitab, saudara, ya, khususnya kami yang beragama Kristen, mengajarkan bahwa di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, khusus bagi orang Kristen, untuk memperoleh kebenaran, keadilan, dan kebaikan, itu adalah mengaku bahwa kita ini orang bersalah, minta ampun bahwa kita ini orang berdosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya diampuni dosa-dosa kita yang dari tidak benar menjadi benar. Dan pada saat kita minta ampun, maka Tuhan Yesus memberikan anugerah keselamatan, anugerah penebusan dosa, dan anugerah menjadi manusia lahir baru, saudara. Dari lahir baru ini, sifat dan benih ilahi dari Tuhan Yesus itu akan melekat kepada kita, yaitu kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus, di dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi dengan kita mengaku dosa-dosa kita dan kita minta ampun, maka kebenaran itu akan diberikan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan, yaitu benih ilahi, kebenaran, keadilan, dan kebaikan itu kepada kita menjadi manusia baru, saudara. Ya. Siapakah kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Siapakah firman Tuhan itu? Firman Tuhan adalah Yesus Kristus, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dari hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya ulangi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Ya. Jadi di dalam benih ilahi, Kristus adalah kebenaran. Benih itu telah diberikan kepada kita yang sudah menjadi manusia baru, saudara. Ya, secara absolut, secara permanen, sehingga kita berani mempraktekkan kebenaran itu, keadilan itu, kebaikan itu bagi sesama manusia. Definisi kepemimpinan berprinsip artinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan cara menganut atau mempunyai prinsip berasaskan kebenaran, ya, sebagai pokok dasar untuk berpikir atau bertindak, saudara. Ya. Jadi di dalam memimpin satu organisasi, perusahaan, gereja, seorang pemimpin harus mempunyai asas, saudara, prinsip, yaitu kebenaran. Ya. Orang yang baik belum tentu benar, saudara. Ya. Bisa saja orang baik ini bisa hasil dari korupsi, uangnya dibagikan pada panti asuhan, itu berbuat baik. Tetapi orang yang benar, ya, dia menolak kejahatan dan menghasilkan dari uang yang betul-betul halal, yang betul-betul mencari nafkah halal,
berdasarkan kebenaran, sehingga membagikan kepada panti-panti asuhan itu menjadi satu yang normal, yang dihormati ya, karena uangnya itu dari halal, dari kebenaran. Mengapa kebenaran di posisi utama dari yang korban, saudara? Ya, dari yang memberikan korban. Di dalam Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ya, Tuhan jadi menginginkan kita berkarakter kebenaran dulu, saudara, dan keadilan dulu. Baru disitulah akan timbul berkat, ya, memberikan berkat bagi orang lain. Karena landasan utamanya adalah kebenaran dan keadilan. Memimpin dengan mengobarkan kasih karunia. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Jadi kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita, anugerah kasih karunia gratis dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi manusia baru, ya, itu harus dikorbankan, saudara, ya, harus dipraktekkan, harus diresponi, harus ditanggungjawabkan, ya. Di dalam hal ini kita akan memberikan ilustrasi, yaitu pesawat terbang. Ya, pesawat terbang ini mempunyai sayap kanan dan kiri, ya, atau berupa baling-baling atau berupa turbo dan kanan dan kiri. Selama kanan dan kirinya ini stabil, saudara, maka pesawat itu akan sampai tujuan. Ya. Yang sebelah kiri kita sebut adalah anugerah doktrin, pengajaran, ya, tentang doktrin keselamatan, tentang pengajaran-pengajaran sesuai selaras dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua adalah baling-baling yang kedua ini adalah buah-buah dari doktrin keselamatan itu, saudara. Ya, buah-buahnya ini apa? Dibuktikan, saudara. Buah-buahnya, ya, adalah kebenaran, keadilan, dan kasih. Dan yang kedua adalah memuliakan Tuhan, ya, atau menyenangkan hati Tuhan, atau melakukan kehendak Tuhan, ya. Itu berjalan paralel, saudara. Ya, sehingga dua baling-baling itu berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan hingga sampai tepat dengan selamat. Masalahnya banyak orang Kristen yang pincang sebelah, ya, selalu mengutamakan doktrin, tetapi dari buah-buahnya ini dilanggar, sehingga bukan menjadi batu sanjungan bagi masyarakat sekitarnya, ya, bukan kita mempengaruhi masyarakat sekitarnya menjadi sinar terang yang bercahaya, tapi sebaliknya sinar itu menjadi redup, saudara, ya, karena buah-buah karakter dari hidup sehari-hari ini melanggar, ya, hukum-hukum keadilan, kebenaran, kebaikan, sehingga pincang jalannya. Ya, jadi arti korban kasih karunia itu berjalan bersama-sama, ya. Kita sudah menerima anugerah kasih karunia, ya. Kita sudah menerima doktrin keselamatan, ya. Kita harus menghasilkan buah-buahnya itu, ya, berupa perilaku kebenaran, keadilan, kebaikan, dan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Itu, saudara, ya. Saya kasih contoh gambar. Andai kata kita sekeluarga, istri dan anak, ya, berjalan dari rumah menuju pasar. Di tengah jalan ada sumur yang besar dan bisa terjatuh semua keluarga. Kita sebagai orang tua minta tolong dan datang seorang penolong mengulurkan talinya dan kita diangkat keluar. Setelah itu kita harus menolong lagi istri dan anak kita supaya ditarik lagi, jangan sampai kita meninggalkan. Itu yang disebut memuliakan Tuhan. Itu yang disebut memberitakan Injil. Itu yang disebut artinya itu melakukan kehendak Tuhan, ya. Tidak egois, tidak meninggalkan
seluruh keluarga dalam keadaan bahaya, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan binasa, ya. Jadi semua supaya selamat, fellowship, baik keluarga maupun family maupun teman, kita beritahukan, ya. Inilah saudara, ya. Jadi kita berjalan paralel, ya, antara kita mengenal doktrin pengajaran-pengajaran teologi firman Tuhan dan kita mempraktekkan dengan buah-buah perilaku kebaikan, kebenaran, keadilan, dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kobarkan kasih karunia itu mencegah kejahatan dengan Injil, ya. Tadi sudah diterangkan. Kedua, memimpin dengan keberanian, ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi banyak orang yang berhasil itu karena berani, saudara. Bahkan di dalam Wahyu, ya, orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, ya, akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala, ya, oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Seorang pemimpin Julius Caesar selalu mempunyai pepatah veni vidi vici. Aku lihat, aku datang, aku menang, ya. Di dalam bertempur ingin menguasai kota-kota lain, dia selalu punya keberanian, ya. Pokoknya tidak ada istilah kata-kata menyerah, ya. Itu yang disebut keberanian. Bahkan William Churchill dalam pidatonya, ya, Perdana Menteri Inggris, hanya 3 kata dia berkata, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu berartinya berani, berani, berani. Itulah saudara, ya. Tanpa keberanian, organisasi ini akan digoncang-gancingkan dengan keputusan yang tidak ada putusannya, ya. Mau tidak mau seorang pemimpin harus mengambil satu keputusan, ya, dengan mental keberanian. Yang ketiga, memimpin dengan bersaksi, saudara. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah, ya. Saya akan bagi tingkatan kasih, saudara. Ya. Mana yang lebih tinggi, saudara, antara kasih dan memberitakan Injil, ya. Yang pertama adalah kasih yang paling rendah ini, saudara, ya. Saya tidak berbuat jahat, saya tidak berbuat baik, ya. Tidak mau memberi kepada orang lain yang sedang membutuhkan, ya. Itu boleh-boleh saja, saudara, ya. Jadi egois, ya. Tetapi ini adalah abu-abu, ya. Ya, setiap minggu ke gereja betul, tapi kelakuannya setiap hari tidak berbuat jahat betul, boleh. Tetapi setiap ketemu orang susah yang membutuhkan, dia tidak peduli, ya. Pokoknya tidak mau memberi. Ini kasih yang paling rendah, saudara. Atau yang disebut kasih yang redup, ya. Yang kedua adalah kasih saya berbuat baik, ya, memberi kepada orang-orang yang miskin berupa sembako dan pakaian. Itu baik, saudara, ya, baik sekali, ya. Tetapi Anda apakah enggak memikirkan, ya, jiwa orang itu yang belum tahu tentang keselamatan hidup yang kekal kalau meninggal masuk surga? Kalau Anda diamkan saja, ya, selamanya orang itu tidak tahu rahasia kerajaan surga, saudara, ya. Dia hanya menerima makanan jasmani yang bisa menyambung hidupnya, tapi hidup di dunia kan hanya sementara. Yang kita mintakan tujuan yang akhir adalah hidup yang kekal di surga. Yang ketiga, saudara, adalah saya berbuat baik, memberi kepada janda-janda miskin dan anak yatim piatu. Baik, itu pekerjaan yang baik, saudara, ya. Artinya, tetapi apakah Anda tidak memikirkan bahwa
jikalau meninggal dia juga perlu keselamatan ya, untuk masuk surga. Yang keempat adalah kasih yang mencegah kejahatan. Bagus, mengasih tahu bahwa kamu jangan korupsi ya. Nanti kalau korupsi kamu jadi orang jahat dan kamu akan dipenjara. Itu bagus sekali ya. Yang kedua, menasihati kamu jangan menyuap ya. Kalau menyuap pejabat, kamu akan dituduh sebagai kejahatan dan kamu akan ditangkap, akan dipenjara. Itu bagus mencegah, saudara ya, secara hukum dunia. Tetapi kan Anda belum ngasih tahu bahwa setelah kematian mau masuk kemana, neraka atau surga. Nah, inilah kasih yang tertinggi, saudara, kasih yang menyelamatkan jiwa manusia, atau yang disebut kasih memberitakan Injil ya. Jadi kasih tahu bahwa pendekatan dengan beliau, menyentuh beliau dengan berbuat baik boleh ya, membagi sembako ya, memberikan uang kepada janda-janda miskin dan anak yatim, bagus. Nah, tapi alangkah baiknya ditambahkan dengan kasih yang menyelamatkan jiwa manusia, kasih yang memberitakan Injil bahwa setelah kematian di dunia ini ada penghakiman, yaitu akan diadili apakah Anda masuk neraka dan masuk surga. Dan bagaimana jalan untuk masuk menuju surga? Kita harus memberitakan kabar ya, kabar Injil. Itulah yang betul-betul bersaksi, adalah kasih yang paling tinggi, adalah kasih yang menyelamatkan jiwa manusia. Yang keempat, memimpin dengan pemecah masalah atau problem solving dengan kuasa Roh Kudus, bukan pembuat masalah atau troublemaker ya. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa ya. Saudara yang kasih, di dalam dunia ini hanya dua kuasa, kuasa natural dan kuasa supranatural. Kuasa supranatural ini telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang yang lahir baru ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa jatuh berguguran karena apa ya? Di awalnya melayani dengan semangat yang menggebu-gebu, tapi di akhirnya mengakhiri dengan banyak yang tidak lulus. Karena apa? Karena tidak tahan di dalam pengorbanan ya. Jadi hati-hati saudara ya, kita harus korbankan bahwa pikul salib, pengorbanan di dalam melakukan kehendak Tuhan ini adalah landasan utama juga. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku mengakhiri pertandingan ini dengan selesai sampai tuntas. Itulah saudara tema hari ini, yaitu mencegah kejahatan dengan kepemimpinan berprinsip, yaitu 5 hal yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.